5 April Smackdown, kota Chicago pecah banget dan Charlotte Flair, The Queen sendiri kena roasting parah di promo yang sampai viral, tapi viral gara-gara jelek banget. Penonton ngebu gila-gilaan. Tiffany Stratton lempar serangan balik yang gak ketebak dan Charlotte, jujur aja dia kelihatan panik. Ada apa nih? Ini tanda-tanda legenda mulai tumbang? Santai aja. Kita bakal kupas kenapa Golden Girl-nya WWE bisa jadi musuh terbesarnya sendiri. Let's go. Oke, kita balik ke tanggal 5 April Smackdown. Charlotte Flair keluar dengan penuh percaya diri, siap nunjukin taringnya ke juara WWE Women's Tiffany Stratton. Harusnya sih ini momen gampang lah ya. Dia pemenang Royal Rumble, udah 14 kali juara, basically udah kayak ratunya gulat. Tapi, penonton Chicago tiba-tiba berubah. Bunyinya deras banget kayak hujan badai. Mereka benar-benar gak terima. Dan ini yang gila. Tiffany, sang juara, malah mulai keluar jalur skrip, ngerosting Charlotte. Charlotte langsung kelabakan, kelihatan gugup dan di akhir segmen, Tiffany yang jalan keluar dengan aura ratu beneran. Gila sih itu. Kalau kalian fans hardcore WWE, pasti mikir, ya nggak heran, Charlotte udah dapat reaksi begini selama bertahun-tahun. Fans tuh udah capek sama dia. Tapi kenapa? Salah Charlotte? Atau WWE yang emang nggak ngeh sama kekurangannya yang paling fatal? Tapi sebelum kita dalemin, aku mau nanya nih. Kalian pernah nggak sih kesal sama orang yang kayaknya terlalu sempurna? Yuk kita flashback dulu. Balik ke awal mula ceritanya. Charlotte Flair debut di NXT tahun 2013. Dan siapa yang nemenin dia? Bokapnya langsung, Ric Flair. Spotlight langsung nyorot ke dia. Tapi ini masalahnya, dia anaknya Ric Flair. Udah deh, langsung banyak yang bilang Nepo baby detected. Kayak kalian masuk kerja pertama kali tapi bapakmu tuh CEO-nya. Canggung abis. WWE sempat nyoba ngilangin nama Flair, cuma pakai Charlotte aja dan harus diakuin dia emang jago. Atletis, selalu on point. Pas bareng Becky Lynch, Sasha Banks sama Bayley, The Four Horsewoman, mereka benar-benar ngeganti arah sejarah gulat wanita. Legendaris banget. Tapi pas naik ke main roster, nah, ini mulai kelihatan retaknya. Dia bukan cuma di-push tapi kayak disuruh naik roket. Main event mulu, dapat title shot terus, udah 14 kali jadi juara. WWE teriak, lihat nih, dia pemecah rekor. Tapi bentar, 14 gelar dalam 10 tahun, itu mah kayak dapat sabuk tiap 8 bulan. Singkat banget, jadi nggak kerasa prestasi, lebih mirip piala partisipasi. Dan yang makin bikin boring, semua storyline-nya sama. Charlotte keluar, terus ngomong, aku ini sang queen, tunduk kalian semua. Mau dia itu face atau heel, vibe-nya sama. Senyum songong, karakter datar. Gak ada rasa luka, gak ada perkembangan. Udah kayak orang yang kerjaannya cuma pamer tapi gak pernah nunjukin sisi manusiawinya. Iya, dia emang jago di ring, tapi karakternya lebih basi dari nasi seminggu yang lalu. Kenapa ini jadi masalah? Karena fans tuh gak bego. Kita udah nonton film ini 14 kali dan kita bosen. Tapi tunggu sampai kalian denger pas dia balik tahun ini. Cringe level dewa. Fast forward ke tahun 2025, Royal Rumble. Charlotte abis cedera, udah lama ngilang, kerja keras buat comeback. Harusnya sih momen epic kan, tapi begitu musiknya nyala, penonton bukannya sorak-sorai malah ngeluh keras-keras. Kenapa? Karena kita udah tahu alurnya. Pertama, Charlotte menang Rumble. Kedua, dia bakal headlining WrestleMania Part 1 lawan Tiffany Stratton. Ketiga, WWE dapat cuan. Udah seklise itu. Aku bisa nebak sambil tidur. Karakternya itu terus, ngejar sabuk atau nggak ada cerita. Nggak ada perjuangan, nggak ada drama yang bikin kita peduli. Besoknya di Raw, WWE nyoba bikin dia jadi babyface yang heroik. Penonton nggak percaya. Mereka ngebu dia sampai nggak bisa dengerin promonya. WWE panik, langsung balikin dia jadi heel. Dan kalian kira bakal ada perubahan? Mungkin dia introspeksi gitu bilang, aku sadar kok aku udah basi. Atau jadi psycho sekalian yang fresh. Tapi enggak. Dia malah makin songong, makin bilang semua fans nyebelin. Meanwhile, Tiffany Stratton yang notabene-nya itu heel malah dapat sorakan. Fans demen banget sama gaya sarkasnya Tiffany, apalagi pas dia ngebalas promo Charlotte yang udah basi itu. Momen di Smackdown kemarin, Tiffany yang menang secara mental dan kita semua percaya itu. Sekarang pertanyaannya, Charlotte bakal bertahan atau emang udah waktunya turun tahta? WrestleMania 41, Charlotte lawan Tiffany. Dua wanita yang benar-benar punya skill, tapi penontonlah yang bakal jadi tantangan gede. Bayangin deh, Charlotte keluar dan penonton ngebu. Suara bencinya sampai nutupin suara bel. WWE cuma punya seminggu buat benerin ini, tapi jujur, udah telat.
Solusinya, Charlotte harus kalah, harus ngerasa ditampar dan buang jauh-jauh gimmick The Queen yang udah usang itu. Lihat deh teman-temannya di Four Horsewoman. Bayley buang gimmick Hager, jadi heel, sukses besar. Becky jadi The Man dan meledak. Sasha cabut dari WWE, rebrand jadi Mercedes Moné dan sekarang karirnya mantap. Charlotte masih stuck di tahun 2015, bro. Butuh bukti kalau perubahan itu penting. John Cena dulu dibubarkan karena image-nya terlalu Superman, tapi akhirnya setelah 2 dekade, dia berani berubah. Heel turn, fresh banget, dan sekarang fans jadi cinta lagi. Roman Reigns juga. Dulu dihujat, sekarang jadi tribal chief yang keren abis. Charlotte punya skill, gak usah diraguin. Tapi dia butuh keberanian buat berevolusi. Buang mahkotanya, tunjukin sisi rapuhnya, sisi edgy-nya. Bikin kita ngerasa sesuatu. Karena jujur aja, sekarang legasinya udah kayak pasien di UGD. Dan WWE kayak pura-pura gak lihat. Dia itu bakal bangkit atau tenggelam? Itu pertanyaannya. Oke bro, menurut kalian gimana? Apakah kalian ingin melihat Charlotte Flair bangkit dengan karakter yang baru, atau The Queen udah sempurna di mata kalian? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were